Yo bosku, happy weekend. Jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 2071, Tian Luo Diwang. Ye Junlin tersenyum. Sangat sederhana. Biarkan orang-orangku pergi dan mengambil semua batu matahari. Tidak. Begitu kata-kata ini keluar, seseorang segera menolak. Kalau begitu aku akan membunuhnya. Ye Junlin dengan sederhana dan kasar ingin membunuh Li Chengmin. Berjanjilah padanya. Li Chengmin berteriak. Apakah pemimpin tim benar-benar? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Apakah kita benar-benar akan melepaskannya? Segera pergi. Sulit bagi kami. Semua orang tampak malu. Li Chengmin menatap semua orang. Kalau begitu kamu ingin aku mati. Ah. Ini bukan kita. Semua orang mulai memberontak. Tidak melepaskan. Tidak melepaskan. Cepat. Kesabaranku terbatas. Kata Ye Junlin. Lepaskan. Cepat dan lepaskan orang. Beberapa eksekutif tingkat tinggi segera berteriak. Tidak. Aku ingin melihat orang pergi dengan mataku sendiri. Ye Junlin membawa Li Chengmin ke tempat batu matahari bersembunyi. Orang-orang dan batu matahari akan segera keluar. Kamu perhatikan untuk mendukung. Ye Junlin menghubungi Suzaku dan yang lainnya untuk mendukung mereka. Pada akhirnya, Ye Junlin menyaksikan Qilin dan yang lainnya pergi dengan batu matahari. Aku tidak akan membelikanmu banyak waktu. Semuanya terserah padamu. Jangan mempermalukanku. Kata Ye Junlin. Memang. Dia hanya bisa memeras Li Chengmin untuk waktu yang singkat. Apalagi setelah Richard datang. Bahkan jika Li Chengmin meninggal, dia akan tetap melakukannya. Jadi belum sampai setengah jam. Setengah jam kemudian, grup Sansing juga akan mengejar. Richard dan yang lainnya akan mengejar. Kemudian terserah mereka. Dia masih tenang tentang kekuatan Qinglong Qilin dan yang lainnya. Belum lagi persembunyian permanen. Tidak masalah untuk bersembunyi sementara untuk sementara waktu. Jika Anda ingin melacak secara diam-diam, hentikan semuanya. Dan serahkan semua rencana penempatan Anda. Termasuk personel dan peralatan. Untuk mencegah semua orang dilacak, Ye Junlin juga melakukan beberapa tindak lanjut. Diagram penyebaran ini diserahkan kepada Kirin. Memungkinkan mereka untuk melarikan diri lebih jauh. Waktu berlalu menit demi menit. Kirin dan yang lainnya mundur dengan batu matahari, dan berhasil bergabung dengan Suzaku dan yang lainnya. Dalam waktu singkat, mereka telah menghilang dari pandangan grup Sansing. Hah! Kita semua bisa mendeteksinya sekarang. Kenapa tiba-tiba menghilang? Kemana mereka pergi? Kita jelas-jelas mengawasi. Grup Sansing tidak akan pernah membiarkan Qilin dan yang lainnya pergi. Ada pelacak di kapal atau perangkat yang diangkut. Dan bahkan jika Kirin dan yang lainnya pergi, orientasinya selalu terkunci. Tapi sekarang semuanya menghilang. Qilin dan orang-orang ini menghilang begitu saja. Ye Junlin merasa lega mendengar ini. Benar saja, orang-orang ini masih memiliki dua kuas. Tapi jika dia tidak bisa melakukan itu, usahanya akan sia-sia. Kemudian dia bisa datang dengan kecepatannya sendiri. Dia masih menunda-nunda. Kalau tidak, laboratorium para dewa masih akan mencarinya dengan panik. Qinglong dan yang lainnya masih menderita karena Richard. Jangan takut 10.000. Takut saja pada apa? Kita semua sudah melakukan apa yang kamu minta. Bisakah kamu melepaskannya? Kata bawahan Li Chengmin. Ye Junlin tersenyum. Ya. Hanya saja dia tidak bergerak. Pada saat ini, Richard dan yang lainnya tiba lebih cepat dari jadwal. Meski terhalang, mereka tiba 5 menit lebih awal. Lebih cepat dari yang Ye Junlin pikirkan. Baru sekarang mereka sudah tahu apa yang terjadi. Richard telah mengatur penyebaran, dan sebagian besar orang mengejar Qilin. Mereka secara langsung menyerbu kontrol utama grup Sansing, tetapi mereka juga menemukan bahwa unicorn menghilang.
Dia tidak boleh melepaskannya. Bahkan jika dia membunuh Li Chengmin, dia akan tetap ditahan. Richard memerintahkan agar semua pemilik laboratorium dewa menatap Ye Junlin. Yang menunggu Ye Junlin adalah Tian Luo Diwang. Bab 2072, Strategi Ye Junlin. Ye Junlin benar-benar bisa pergi. Tapi dia tidak bisa pergi. Jika dia pergi, Richard harus mengirim semua pasukannya untuk menemukan unicorn. Pada saat itu, tekanan pada mereka akan terlalu besar. Anda mungkin kehilangan seluruh permainan. Jadi, dia tidak bisa pergi. Dia akan menahan Richard di sini. Dia menyandera Li Chengmin, memandang Richard dan berkata sambil tersenyum, "Richard, kamu sedikit lambat. Lebih lambat dari yang kukira." Hah? Richard yang tidak jauh terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan memanggilnya dengan nama depannya. Dan mendengarkan nada ini, sepertinya Ye Junlin. "Siapa kamu? Kenapa kamu meniru Ye Junlin?" Richard berkata dengan dingin. "Aku Ye Junlin. Kenapa aku harus berpura-pura?" Ye Junlin tersenyum. Richard menatap Ye Junlin. "Apakah kamu pikir aku akan mempercayainya? Aku sudah tahu kira-kira kekuatanmu yang mana. Ketika aku menangkapmu dan merobek penyamaranmu, aku akan tahu siapa kamu. Jangan lepaskan dia. Tuan Richard, jangan. Komposisinya masih di tangannya. Kalau kita buru-buru, ketua tim akan dalam bahaya. Tuan Richard, jangan." Bawahan Li Chengmin memohon. Mereka tidak ingin pemimpin berada dalam masalah. Hanya saja wajah Richard dingin dan dia tidak peduli dengan hidup atau mati Li Chengmin. Pergi. Hanya seorang pemimpin tim. Belum lagi dia. Bahkan jika itu adalah kepala sebenarnya dari grup Sansing, aku tidak akan peduli dengan hidup atau matinya. Richard menggeram. Di mata Lab Dewa, grup Sansing hanyalah seekor anjing yang dibesarkan. Dia tidak peduli tentang hidup atau mati siapapun. Bahkan jika itu adalah pimpinan grup Sansing, dia tidak akan peduli. Belum lagi pemimpin kelompok keamanan. Di grup Sansing, itu adalah bobot yang tinggi, tetapi di matanya, itu seperti semut. Memerasnya tidak mungkin. Ambil. Jangan khawatir tentang hidup atau matinya. Perintah Richard. Orang-orang dari grup Sansing tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka hanya bisa menjalankan perintah. Li Chengmin juga terkejut. Di mata Richard, dia tidak layak disebut. Hahaha, apakah ketua tim Li melihatnya? Kamu mengorbankan hidupmu untuk orang lain, dan mereka bahkan tidak peduli dengan hidupmu. Ye Junlin tertawa. Wajah Li Chengmin menjadi semakin jelek. Untungnya, kamu sudah menjadi hantu batinku. Kalau tidak, kamu akan mati sia-sia. Ye Junlin mengucapkan kalimat berikutnya. Semua orang di antara penonton tercengang. Bahkan Li Chengmin sendiri tercengang. Pembicara tidak memiliki niat, pendengar memiliki hati. Semuanya tampak aneh malam ini. Mengapa Li Chengmin ditangkap oleh Ye Junlin dengan begitu mudah? Apakah dia tidak protes sama sekali? Manajemen puncak grup Sansing dan lab para dewa tahu bahwa Li Chengmin sangat kuat, terutama kemampuan kontrolnya. Dapat mengendalikan segalanya, termasuk pikiran manusia dan sebagainya. Bahkan kelompok iblis itu bisa mengendalikannya. Tapi mengapa tidak menggunakan Ye Junlin? Biarkan saja dia tertangkap. Kemudian bekerja sama dengan Ye Junlin untuk membiarkan semua orang dan batu matahari melarikan diri. Apakah Li Chengmin berpartisipasi dalam semua ini? Jika tidak, tampaknya agak terlalu halus. Selain itu, Li Chengmin adalah panglima tertinggi operasi ini, yang membuat orang semakin curiga. Jelas itu adalah hal yang telah dipaku sampai mati. Mengapa membiarkannya pergi begitu saja? Dan sesuai dengan perintah yang dikeluarkan oleh Laboratorium Dewa, bagaimanapun caranya. Dengan kata lain, bahkan jika Li Chengmin meninggal, dia tidak bisa membiarkan orang-orang itu dan Sunstone pergi.
Bahkan jika itu hanya kecurigaan, semua orang dapat melihat bahwa wajah Li Chengmin tidak benar. Terutama orang-orang seperti Richard. Ye Junlin tertawa lagi dan berkata, "Mengapa kita berani meletakkan batu matahari di sini? Pikirkan sendiri. Jika tidak ada orang, apakah Anda berani melakukan ini?" Ye Junlin ingin memukul mati Li Chengmin. Dengan cara ini, Li Chengmin harus mengikutinya, sehingga dia dapat melanjutkan rencananya. Tujuan Ye Junlin telah tercapai. Bab 2073, Pembunuh Terbesar Richard. Itu energi murni. Bahkan Richard sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan mereka. Untungnya, dia mengendalikan kesadaran mereka sebelumnya. Orang-orang ini digunakan oleh mereka. Richard membayangkan, jika lawan memiliki tubuh energi murni, bagaimana dia akan menghadapinya? Apa yang harus dilakukan Guts Lab? Richard membayangkan semua yang dia tahu, dan hasil akhirnya adalah dia tidak bisa berurusan dengan tubuh energi murni. Tidak ada jalan. Pertemuan tidak berdaya. Satu-satunya yang diketahui adalah bagaimana Su Zengji meninggal. Tetapi bagaimana memulihkan lingkungan itu? Pihak lain tidak akan membiarkan Anda menyingkirkannya dengan bodoh, dan dia tidak dapat mengembalikan tingkat mengerikan dari eksperimen itu. Dia tidak memiliki partikel energi super itu. Jadi untuk sementara, Richard melankolis tentang hal ini. Bahkan jika pihak lain tidak memiliki tubuh energi murni, bagaimana jika tubuh energi murni yang dia coba ternyata adalah air? Bagaimana dia harus menghadapinya? Dia harus memikirkan jalan kembali. Akhirnya suatu hari, salah satu pemimpin tertinggi lab dewa, yang juga merupakan bos langsung Richard, memberitahunya. Jangan ragu untuk bereksperimen dan menghasilkan tubuh energi murni. Lab dewa memiliki solusi untuk tubuh energi murni, tetapi ini adalah rahasia. Sejak itu, Richard telah melepaskannya. Pada saat yang sama, ada sedikit lebih banyak ketakutan di laboratorium para dewa. Saya pikir dia telah menyentuh inti dari laboratorium para dewa. Di luar dugaan masih belum. Bahkan tubuh energi murni dapat dihilangkan. Dia tidak dapat membayangkannya. Seberapa kuat inti sebenarnya dari Guts Lab? Berapa banyak rahasia yang mereka miliki? Apa yang mereka kendalikan? Richard bersumpah untuk terus bekerja keras untuk mendapatkan akses ke jantung sejati Lab of the Gods. Dia ingin mencapai level atasan langsungnya. Itu sebabnya Richard menjadi gila untuk melakukan eksperimen ini. Lagi pula, seseorang memiliki garis bawah. Tubuh energi murni bergabung dengan kelompok pertempuran, yang sangat meningkatkan kekuatan tempur laboratorium para dewa. Richard secara pribadi memimpin perburuan. Di satu sisi, dia memperhatikan berita tentang Sunstone dan Kilin. Hanya saja unicorn-unicorn itu tergelincir terlalu cepat, dan mereka menghilang tanpa tahu harus berbuat apa. Meskipun sebagian besar kekuatan laboratorium para dewa ditekan, tapi benar-benar tidak banyak keuntungan untuk sementara waktu. Ye Junlin menyeret sebanyak mungkin untuk membantu mereka menyebarkan kekuatan mereka. Sisanya terserah mereka. Dia sekarang berlari liar dengan Li Sungmin. Itu sudah memasuki pusat kota bintang. Inilah keuntungan mendatangkan Li Sungmin. Dia tahu segalanya dan tahu kemana harus pergi dan kemana tidak pergi. Pemberitahuan garis gelap saya barusan. Richard mengirim hampir semua pasukannya untuk memblokir negara bintang. Untuk menangkap Anda, dia akan berhenti dengan cara apapun. Dikatakan bahwa dia mengirim 2 Master Super. Keberadaan tongkat kerajaan Tuhan itu adalah pembunuh terbesar Richard Jerman. Kita dalam masalah besar sekarang. Wajah Li Chengmin serius. Saya selalu mendengar bahwa Richard memiliki banyak kartu hall, tetapi dia harus menambahkan salah satunya setelah yang terkuat. Tapi 2 yang dikirim kali ini ternyata adalah pembunuh terkuat Richard. Tidak satu pun dari mereka. Ini serius. Ekspresi Ye Junlin berubah setelah mendengar ini.
Tidak peduli bagaimana dia melawan Richard sebelumnya, dia tidak akan menunjukkan kartu aslinya. Tapi kali ini dia benar-benar dipaksa. Ternyata pembunuh terbesar. Lalu apa sebenarnya kedua pembunuh ini? Ye Junlin bertanya. Aku tidak tahu. Orang-orangku tidak bisa berhubungan dengan ini. Tapi aku sedang menyelidiki. Kuharap kita tidak bertemu. Li Chengmin membawa Ye Junlin ke tempat penampungan di Star City. Kecuali beberapa pria yang paling dipercayanya, tidak ada yang tahu. Kami tidak akan tinggal lama di sini, dan kami akan segera ditemukan. Bagaimana kami bisa melarikan diri? Li Chengmin sangat gugup hingga berkeringat. Tapi Ye Junlin memiliki wajah santai, mengaguminya di dalam ruangan. Melihat ini, menggerakkan itu. Tidak tahu bagaimana melarikan diri sama sekali. Meskipun Ye Junlin takut dengan kartu truf Richard, dia ingin menyentuhnya terlebih dahulu. Bab 2074, terkadang apa yang Anda lihat belum tentu benar. Setelah periode kontak ini, Ye Junlin menemukan bahwa Richard, meskipun ia mengaku sebagai eksekutif tingkat tinggi dari laboratorium para dewa, tapi dia masih belum menyentuh inti dari Lab of the Gods. Lab of the Gods harus menggali lebih jauh. Bahkan pembunuh terkuat pun bukan apa-apa. Jadi senjata terkuat Richard yang harus dia sentuh. Melihat penampilan Ye Junlin yang santai, Li Chengmin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apa maksudmu? Ini saat yang tepat. Kamu tidak gugup sama sekali. Ye Junlin tersenyum. Apa yang membuatmu gugup? Bukan. Sekarang kita adalah belalang di atas tali. Siapa kamu? Dari mana kamu berasal? Li Chengmin memperhatikan sesuatu yang lain dan tidak bisa tidak meragukan identitas Ye Junlin. Aku Ye Junlin. Ye Junlin menurunkan topinya, memperlihatkan wajah aslinya. Jangan berpura-pura, itu bisa mudah. Li Chengmin hanya ingin mengatakan, Yi Rong, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu. Apakah kamu benar-benar Ye Junlin? Li Chengmin membuka mulutnya sedikit, terkejut. Ini aku. Ye Junlin tidak perlu bersembunyi dari Li Chengmin. Otak Li Chengmin berjalan cepat. Dia banyak memikirkannya, dan menerima bahwa orang di depannya adalah Ye Junlin. Ya Tuhan, bagaimana kamu bisa selamat? Li Chengmin tampak tidak percaya. Ye Junlin terlalu luar biasa, kan? Hanya menunjuk jari barusan menghalangi kemampuannya untuk menggunakan. Dia ingin tahu mengapa Ye Junlin masih hidup. Ye Junlin tersenyum. Terkadang apa yang kamu lihat belum tentu benar. Palsu. Semua yang kita lihat palsu. Li Chengmin berpikir bahwa dia juga sekelompok orang yang berdiri di puncak dunia. Tapi dia tidak bisa membayangkan bagaimana Ye Junlin menipu seluruh dunia. Jangan khawatir. Kamu dan aku akan dapat melarikan diri dengan aman dari negara bintang. Ye Junlin juga memeriksa informasi Li Chengmin barusan. Wanita ini kejam. Dan dia memiliki status yang sangat tinggi di grup Sansing. Begitu dia menemukan kartu asli Richard, sudah waktunya untuk pergi. Mengandalkan kekuatannya dan Li Chengmin, tidak masalah untuk mundur. Richard dan yang lainnya dengan cepat mempersempit pengepungan dan menjaga area sekitar Star City. Dengan kemampuan laboratorium dewa, sangat mungkin untuk mencapai level yang tidak bisa diterbangkan oleh seekor lalat. Temukan mereka. Temukan semuanya. Ingatlah bahwa Li Chengmin sangat akrab dengan segala sesuatu tentang Xingguo, dan bahkan mengetahui penempatan kita. Pastikan untuk melihat dengan cermat. Perintah Richard. Kementerian melakukan pencarian seperti karpet di Star City. Terutama tempat-tempat yang berhubungan dengan Li Chengmin sedang mencari dengan panik. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Ye Junlin sangat bosan sehingga dia berbaring di sofa, membolak-balik beberapa informasi tentang grup Sansing. Bahkan ada koleksi anggur merah Li Chengmin di sebelahnya. Li Chengmin tidak punya pikiran. Sebaliknya, dia sangat sibuk sehingga dia terus memperhatikan apa yang terjadi di luar.
Dia tidak mengerti niat Ye Junlin untuk tidak pergi untuk waktu yang lama. Sebenarnya, Ye Junlin sedang menunggunya untuk mencari tahu apa pembunuh terbesar Richard. Saya mendengar bahwa pembunuh terbesar Richard adalah tubuh energi murni. Tubuh energi murni berasal dari eksperimen Su Zengji, dan Su Zengji menempatkan dirinya. Li Chengmin akhirnya menemukan informasi dari tubuh energi murni dan memberitahu Ye Junlin semuanya. Persetan, mahakarya Su Zengji. Ye Junlin tahu sedikit tentang Su Zengji, dan Wen Lei menyebabkan kecelakaan eksperimental untuk menyingkirkannya. Tak disangka, laboratorium ini dipugar oleh Richard. Ini, bahkan versi Low End sangat menakutkan. Wajah Ye Junlin menjadi serius. Kita harus berhati-hati selanjutnya. Kamu harus menggunakan semua sumber dayamu. Kita bisa bersembunyi jika kita bisa. Richard mencari banyak di sini, tetapi masih tidak dapat menemukan siapapun. Saya sudah mencari kemana-mana, tetapi saya tidak dapat menemukan siapapun. Semua orang mulai khawatir. Hanya Richard yang tersenyum. Aku punya cara. Aku pasti bisa menemukan seseorang. Bab 2075. Melawan tubuh energi murni. Di sisi lain, Ye Junlin tetap tenang seperti biasa. Li Chengmin masih cemas. Richard dan yang lainnya dengan panik mencarinya. Kami akan ditemukan jika kami bertahan paling lama untuk 1 hari lagi. Apakah kamu tidak memikirkan bagaimana cara pergi? Ye Junlin tersenyum. Jangan khawatir. Itu tidak akan memakan waktu sehari. Anda dapat menemukannya dalam 1 jam. Jangan meremehkan Richard. Pergilah. Panggil semua kroni Li Chengmin. Perintah Richard. Segera, selusin kroni Li Chengmin dipanggil ke Richard. Di mana Li Chengmin? Tanya Richard. Semua kroni Li Chengmin tercengang. Mengapa bertanya kepada mereka? Kami tidak tahu tentang Tuan Richard. Bukankah kami sedang mencarinya? Semua orang bertanya-tanya. Richard tersenyum. Oke, saya tahu bahwa Anda memiliki kontak dengan dia. Anda memberinya informasi dan kenyamanan. Boom. Ketika kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang sangat berubah. Ketika mereka baru saja berdebat, Richard segera berteriak, "Aku akan memberimu kesempatan. Jika ada yang memberitahu di mana Li Chengmin berada, aku tidak hanya akan mengampuni dia, tetapi juga menghadiahinya. Aku bahkan akan membiarkan dia bergabung dengan Lab Dewa." Jangan katakan itu. Bunuh tanpa ampun. Richard memberi semua orang 2 cara. Entah mati, atau angkat bicara dan nikmati kemuliaan. Segera setelah mereka mendengar bahwa mereka telah bergabung dengan Lab of the Gods, beberapa orang menunjukkan ekspresi fanatik di wajah mereka. Itu harus menjadi impian semua orang untuk bergabung dengan Lab of the Gods. Siapa yang tidak mau? Hal mimpi. Mengatakan bahwa Richard akan membunuhmu juga. Ya, apakah kamu masih tidak tahu gaya Richard? Ada beberapa orang yang ingin tutup mulut dan melindungi Li Chengmin. Dan mereka tahu itu adalah jalan buntu. Bunuh. Richard memerintahkan untuk membunuh orang-orang yang mengganggu militer. Beberapa orang lain merasa ngeri. Jika kamu tidak mengatakannya, ini adalah akhir. Dan kamu mengatakan bergabung dengan Lab Dewa. Ketika aku menggunakan orang, bagaimana aku bisa membunuhmu? Richard tersenyum. Li Siji bergema, ya. Apakah saya bukan contoh? Selama itu berharga dan berguna. Benar-benar digunakan kembali. Beberapa orang saling memandang dan akhirnya memutuskan untuk menjelaskannya. Segera, menurut alamat yang diberikan oleh beberapa orang, anak buah Richard mengunci lokasi Li Chengmin. Telah dipastikan bahwa Li Chengmin dan orang itu ada di sana. Ekspresi Richard tiba-tiba berubah. Oke. Perintahkan semua orang untuk mengepung tempat ini. Segera, pergi. Beberapa kroni Li Chengmin berkata dengan penuh semangat, Richard, apa menurutmu kita bisa bergabung dengan laboratorium para dewa?
Richard tersenyum, seperti iblis. Beberapa orang sepertinya menyadari sesuatu dan segera melarikan diri. Tapi bagaimana bisa anak buah Richard membiarkan mereka pergi? Segera beberapa orang jatuh dalam genangan darah. Di tempat persembunyian rahasia Li Chengmin, Li Chengmin tiba-tiba kehilangan kontak dengan kroni-kroninya. Pada saat ini, Ye Junlin menghitung mundur, 3, 2, 1. Boom. Tiba-tiba rumah itu dibombardir dengan dahsyat. Apa yang harus saya lakukan? Wajah Li Chengmin memucat. Bunuh. Ye Junlin dan keduanya segera membunuhnya. Yang menyerang di depan adalah organisasi Xinhua, organisasi Tangan Hitam dan konsorsium Sansing. Richard secara alami ingin menggunakan kelompok umpan meriam ini. Konsumsi Ye Junlin sebanyak mungkin. Tapi hanya sisa-sisa ini ingin mengkonsumsi Ye Junlin. Hal yang mustahil. Kelompok sisa makanan ini tidak berpengaruh pada sang Ye Junlin. Hanya dalam satu putaran, grup Sansing menderita korban yang tak terhitung jumlahnya dan banyak orang jatuh. Li Chengmin juga semakin percaya diri dengan kekuatan Ye Junlin. Tapi segera Richard tiba dengan tentara. Kamu tidak bisa lari. Kamu ditakdirkan untuk jatuh ke tanganku hari ini. Richard tersenyum. Dia juga tidak berbicara omong kosong. Langsung mengirim master utama laboratorium dewa dan 2 badan energi murni. Kali ini dia tidak bisa membuat kesalahan. Ye Junlin harus diturunkan. Bab 2076. Untungnya orang gila ini sudah mati. Ayo. Ye Junlin menjadi serius. Dari puluhan ribu orang di depannya, dia sudah merasakan 2 keberadaan yang berbeda dari yang lain. Apakah itu kekuatan super atau prajurit? Keduanya berbeda. Bagaimana Anda menggambarkan 2 orang ini? Baik. Batu matahari. Sama seperti batu matahari, keduanya adalah tubuh energi murni. Ada energi mengerikan di dalamnya. Mereka tidak bisa merasakan organ, darah, dan tendon mereka sama sekali. Tubuh energi murni. Tampaknya seluruhnya terdiri dari energi. Seperti yang diharapkan dari Su Zhengji. Jika orang gila ini masih hidup, diperkirakan lebih mengerikan dari Richard. Untungnya dia meninggal. Sebelum Ye Junlin bisa berpikir lebih banyak, semua penguasa laboratorium dewa ditekan. Meskipun ada 2 tubuh energi murni yang bermain, Richard masih khawatir, dan sejumlah besar master diperlukan untuk membantu. Ye Junlin dan Li Chengmin bergabung. Saya harus mengatakan bahwa Li Chengmin memiliki 2 pukulan, terutama kemampuan kontrolnya, yang merupakan musuh dari pengguna kekuatan. Selalu menahan mereka. Li Chengmin menjerat lusinan tuan sekaligus, berbagi banyak tekanan pada Ye Junlin. Ye Junlin juga bertarung dengan sejumlah besar master. Richard mengawasi situasi, dan segera masalah itu diselesaikan, tetapi dia masih tidak bisa mengabaikannya. Tetapi pada saat ini, dia menerima berita itu. Batu matahari dan Kirin mengejar dan menghilang. Mereka menghilang sepenuhnya dan tidak dapat ditemukan dengan cara apapun. Apakah itu mesin? Tanya Richard. Aku menggunakannya. Itu terlalu aneh. Itu menghilang tanpa alasan. Metode pihak lain agak kuat. Richard berpikir sejenak, dan berkata, lupakan saja. Menurut kekuatan mereka beberapa kali sebelumnya, ini kami pasti tidak akan dapat menemukannya lain kali. Beberapa orang dibiarkan mencari mereka, dan yang lain akan datang ke Star City. Ada 1 orang di sini, dan kita harus menangkap mereka. Batu matahari unicorn kembali dan menekan ke sisi ini. Ketika Ye Junlin pergi lagi, itu akan sulit. Kecuali Anda memotong jalan berdarah. Ye Junlin telah bermain melawan tubuh energi murni di lapangan. Boom, boom. Kedua belah pihak saling bertarung. Meskipun ini adalah versi low-end dari tubuh energi murni, kekuatannya terlalu cepat untuk bisa melawan Ye Junlin. Tidak ada kerugian sama sekali. Namun,
Para master lainnya menderita. Ye Junlin meninju mereka, dan mereka tidak tahan. Entah tubuh meledak, atau lubang darah meledak. Meskipun mereka juga kuat. Tetapi antara Ye Junlin dan dua badan energi murni, tampaknya masih sedikit lebih lemah. Tidak satu tingkat. Jika Anda bersikeras untuk campur tangan dalam tingkat pertempuran ini, maka hanya ada satu jalan buntu. Richard awalnya ingin menggunakan dua badan energi murni sebagai kekuatan pertempuran utama, dan master lainnya menggunakannya untuk mengkonsumsi dan melecehkan. Tampaknya tidak banyak berpengaruh sekarang. Ini memiliki sedikit efek pada Ye Junlin. Tapi korbannya berat. Semakin banyak master jatuh. Orang-orang ini juga dapat menghadapi jalan buntu dengan Li Chengmin. Boom, boom. Dengan dua pukulan menakutkan Ye Junlin, semua pelecehan yang melelahkan ini terhempas. Hanya ada dua badan energi murni yang tersisa. Puan, Anda tidak perlu mengirim orang. Kita berdua sudah cukup. Kedua badan energi murni itu melambaikan tangan, memberi isyarat kepada Richard untuk tidak mengirim orang. Mereka berdua bisa menyelesaikan Ye Junlin. Boom, boom. Dua momen besar itu diaktifkan, berubah menjadi kilat, dan menyerang Ye Junlin satu demi satu. Jauh lebih cepat dari destroyer sebelumnya. Bukan urutan besarnya sama sekali. Richard juga memasang armor yang cocok untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatan mereka. Keduanya mulai dengan kecepatan 8 kali kecepatan suara. Dua pukulan mengerikan datang. Kecepatannya hampir tidak mungkin ditangkap oleh mesin. Hanya saja Ye Junlin menghindari dua pukulan ini. Boom, boom. Pada saat yang sama, dua pukulan mengenai dua badan energi murni. Dua pukulan ini mengandung banyak kekuatan. Ye Junlin ingin membunuh dengan satu pukulan. Bab 2077, Tubuh Energi Murni yang Tidak Bisa Dibunuh. Bang! Bang! Ye Junlin cukup kuat, sekuat tubuh energi murni yang terbang di bawah serangan kritis dari dua pukulannya. Retak! Retak! Armor di tubuh mereka meledak inci demi inci. Mereka mundur ratusan meter dan tidak berhenti. Terlihat raut kesedihan dan kesakitan di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat tubuh energi murni seperti ini. Melihat semua orang ketakutan. Apakah ini terlalu kuat? Awalnya, semua orang berpikir bahwa tubuh energi murni akan dihancurkan dan dibantai secara sepihak ketika bertemu siapapun. Saya tidak menyangka bahwa kali ini lawannya begitu kuat sehingga dia bisa menekan tubuh energi murni. Setelah tubuh energi murni keluar lebih dari 100 meter, akhirnya stabil. Tapi di detik berikutnya, wajah mereka menjadi aneh. Bang bang bang. Semburan suara ledakan seperti petasan datang dari tubuh mereka. Multi kekuatan pecah. Kekuatan kedua. Bang bang bang. Kekuatan ketiga. 5 lapis kekuatan penuh. Tingkat kekuatan pertama diikuti oleh tingkat kekuatan pertama meledak di dua badan energi murni. Membuat suara yang mengerikan. Dan tubuh mereka juga diledakkan melalui ribuan lubang, terkoyak, dan sangat cacat. Ini adalah demonstrasi kedua dari beberapa kekuatan Ye Junlin. Pertama kali adalah membunuh destroyer. Tidak ada yang tahu. Kali ini setara dengan menunjukkan kepada dunia. Segera setelah Anda memulainya, Anda akan mengejutkan semua orang. Dan sihir semacam ini. Apa ini? Semua orang tidak pernah terdengar. Terutama ketika tubuh energi murni dipukuli tanpa kemampuan untuk melawan. Hanya mengerikan. Melihat penampilan malu dari tubuh energi murni, tubuh akan meledak. Semua orang tercengang. Mungkinkah pembunuh terbesar Richard dilecehkan untuk pertama kalinya di dunia? Itu akan menjadi lelucon terbesar. Bahkan Li Chengmin pun bersemangat. Seperti yang diharapkan dari Ye Junlin, dia mampu menekan pembunuh terbesar Richard. Dia menjadi lebih dan lebih percaya diri tentang bertahan hidup. Tidak mungkin. Apakah tubuh energi murni akan dikalahkan?
Li Siji memandang Richard. Mereka juga takut. Akan sangat disayangkan jika kalah. Tapi Richard tampak tenang dan berkata dengan dingin, "Lihat itu." Dia hanya terkejut dengan jumlah energi yang baru saja digunakan Ye Junlin. Dia bahkan muncul kesurupan di depannya. Bagaimana jika orang ini benar-benar Ye Junlin? Namun kini keraguan itu sirna. Pria itu menggunakan metode yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kecualikan Ye Junlin. Boom. Kekuatan ganda meledak sepenuhnya. Kedua tubuh telah sangat cacat. Tepat ketika Li Chengmin mengira dia akan menang, wajah Ye Junlin berubah, tidak bagus. Benar saja. Detik berikutnya, tubuh kedua tuan itu berubah bentuk dan kembali ke posisi mereka. Dan lubang penuh di tubuh mereka dihilangkan satu. Dengan satu. Mereka sama persis seperti sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda cedera sama sekali. Ini adalah kengerian tubuh energi murni. Mereka adalah badan energi, bukan entitas. Jadi serangannya tidak berguna. Hanya menekan mereka untuk sementara. Aku tidak percaya. Kali ini, Ye Junlin mengambil inisiatif untuk menyerang. Boom, boom. Ini banyak kekuatan lagi. Kali ini 6 penuh. Mereka berdua masih malu seperti biasanya. Dan tubuh mereka akan meledak berkeping-keping. Tapi hanya sedikit. Pada akhirnya mereka bahkan pulih. Tidak ada tanda-tanda cedera sama sekali. Ayo lagi. Ye Junlin menggunakan kekuatan 7 kali lipatnya kali ini. Kekuatannya terus berlipat ganda. Dan itu sangat menakutkan. Tapi tetap tidak berguna. Pada akhirnya, tubuh energi murni masih dapat pulih. Dan itu tidak berpengaruh sama sekali. Ini. Ye Junlin akhirnya melihat kengerian tubuh energi murni. Dalam waktu singkat, itu pasti tidak mungkin dihilangkan. Mereka abadi. Kecuali dengan cara khusus. Tapi di mana memikirkan cara khusus pada suatu waktu. Jika keterikatan berlanjut, maka laboratorium para dewa pasti akan kewalahan oleh tentara. Dan lebih banyak ahli akan datang untuk mendukung. Tidak bisa lari sama sekali. Menarik. Giliran kita. Melihat Ye Junlin melarikan diri, kedua tubuh energi murni itu menyerang. Bab 2078, Kumparan Kematian. Ini bajingan. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, Anda tidak dapat membunuh mereka. Selamat bersenang-senang. Semua konsumsi akan membunuhmu. Terlebih lagi, keduanya sangat kuat. Itu benar-benar dapat mengancam Ye Junlin. Dan semakin lama berlarut-larut, semakin banyak pasukan yang dibawa Richard akan kewalahan. Bahkan lab para dewa akan mengirim ahli. Pada saat itu, Ye Junlin tidak mengatakan bahwa dia telah mundur. Bahkan jika dia bisa hidup atau tidak, itu adalah satu hal. Jika diseret oleh tubuh energi murni, itu akan berada dalam bahaya konstan. Melihat bahwa Ye Junlin akan berlari, kedua tubuh energi murni itu mencoba yang terbaik untuk menjeratnya. Richard mengirim lebih banyak orang untuk menghalangi Ye Junlin. Pergi. Perkuat tenaganya dan kalahkan Li Chengmin. Richard ingin menguji apakah orang di depannya akan meninggalkan Li Chengmin dan melarikan diri sendirian. Dia mengirim lebih banyak orang untuk mengepung Li Sungmin. Di antara mereka ada beberapa penyihir. Li Chengmin dapat mengendalikan orang lain, tetapi dia melakukan yang sebaliknya. Gunakan penyihir untuk mengontrol atau mengganggu Li Chengmin. Segera Li Sungmin berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Bang! Dia pingsan. Bahkan Li Chengmin merasa bahwa dia akan menyerah oleh Ye Junlin. Bagaimanapun, dalam situasi ini, dia adalah beban. Tuan Richard, orang-orang kita akan tiba dalam 3 menit. Pada saat ini, tentara yang kembali dan mendesak tiba segera. Itu semua kekuatan Richard. Meskipun 2 badan energi murni itu abadi. Tapi kekuatan tempur utama masih tergantung pada orang-orang ini. Ketika mereka datang, Ye Junlin tidak bisa melarikan diri apapun yang terjadi.
Kecuali Anda membunuh semua orang. Tapi itu tidak mungkin. 2 menit. Waktu berlalu. Li Chengmin tampaknya terkendali. Ye Junlin tiba-tiba kembali dan menyelamatkan Li Chengmin. Wanita ini tidak bisa mati. Juga berguna. Hahaha. Sekarang sepertinya dia tidak mengasingkan kita. Mereka benar-benar satu kelompok. Tapi ini bagus. Tidak ada dari mereka yang bisa pergi. Dalam pandangan Richard, perilaku Ye Junlin menyelamatkan Li Chengmin hanya dapat menunjukkan bahwa mereka adalah sebuah grup. Tapi ini adalah kesempatan besar baginya. Ye Junlin menyeret beban dan tidak pernah bisa melarikan diri. Turunkan dia. Richard melambaikan tangannya, dan semua orang menjadi gila, mengepung Ye Junlin dan mereka berdua. Pada saat ini, Li Chengmin telah terluka parah dan hampir tidak berguna. Hanya sedikit lebih baik daripada rumit. 1 menit. Dalam 1 menit, pasukan besar kita akan tiba. Mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri. Mendengar suara di telinganya, Richard bersemangat. Akhirnya berhasil menangkap musuh. Jika Anda menangkap satu, Anda pasti akan bisa mengeluarkan seluruh kekuatan. Boom. Pasukan Richard akan segera tiba, dan sebuah suara di kejauhan datang. Armada pesawat telah tiba, membentuk jaringan blokade di udara. Semua senjata canggih ditujukan pada Ye Junlin. Mereka ada di sini. Dalam beberapa detik, kita akan dikepung. Kita tidak akan bisa keluar kecuali kita membunuh semua orang. Ye Junlin berkata dengan sungguh-sungguh. Sekarang dia tidak tahu seberapa kuat lab dewa, jadi dia tidak yakin apakah dia bisa membunuhnya begitu dikelilingi. Benar-benar tidak yakin. Jadi cobalah untuk melarikan diri sebelum pasukan Richard dikepung. Waktunya hanya puluhan detik. Tetapi masalah terbesar sekarang adalah keterikatan dari dua badan energi murni. Mereka hanyalah gulungan kematian. Meskipun mereka tidak dapat melukai Ye Junlin, mereka dapat menjerat Ye Junlin. Tidak ada jalan keluar. Mereka tidak akan membunuhmu sama sekali. Dan setelah pukulan, mereka akan langsung terjerat. Ada tuan yang tak terhitung jumlahnya di pinggiran untuk menghalangi pelecehan. Sangat mengganggu. Tapi kesempatannya hanya beberapa detik. Setelah puluhan detik, Ye Junlin akan berada dalam kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana melakukan? Bagaimana melakukan? Ye Junlin cemas dan menatap Li Chengmin. Keduanya saling memandang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. 30 detik. 20 detik. Waktunya benar-benar habis. Bab 2079. Menghadapi Dewa Jahat Awan Api. Waktu sampai pengepungan tentara akan segera dihitung mundur. Ye Junlin masih tidak bisa menyingkirkan tubuh energi murni. Cepat dan pikirkan cara. Ye Junlin berteriak pada Li Chengmin. Ekspresi Li Chengmin berubah. Detik berikutnya, sekelompok anak muda bergegas keluar dari kerumunan. Tepatnya, itu adalah anak laki-laki dan perempuan berusia 13 atau 14 tahun. Artinya, anak-anak muda grup Sansing yang takut akan rasa takut. Mereka dikenal sebagai iblis. Mereka tiba-tiba kehilangan kendali dan bahkan membunuh para master laboratorium dewa. Orang-orang muda ini tidak punya waktu untuk menunjukkan kekuatan mereka sebelumnya. Secara khusus, mereka hanya mendengarkan kata-kata Li Chengmin. Setelah Li Chengmin dibawa pergi, mereka tetap ditahan. Tentu saja, tidak ada seorang pun di grup Sansing yang berani memesannya. Tidak berani memprovokasi. Ditambah lagi Richard tidak memperhatikan, jadi mereka terus bersembunyi di pojok. Tapi sekarang setelah mendengar perintah Li Chengmin, kelompok orang ini benar-benar membunuh para penguasa laboratorium dewa. Gadis-gadis remaja ini menakutkan. Beberapa master super lab dewa tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Mereka segera datang ke Ye Junlin dan mereka berdua. Mereka memisahkan 6 orang dan benar-benar menjerat 2 tubuh energi murni. Ini adalah kesempatan.
Sebuah kesempatan untuk melarikan diri. Dalam 10 detik, Ye Junlin pergi bersama Li Chengmin. Pada saat ini, sebelum pasukan laboratorium dewa dikepung, Ye Junlin masih menemukan celah dan bergegas keluar. Kedua tubuh energi murni ingin mengejar, tetapi mereka terjerat erat. Anak laki-laki dan perempuan di depan mereka semua kuat dan menakutkan. Ada 13 orang secara total, dan itu menghancurkan bumi untuk menembak bersama. Dan untuk sementara mereka menekan para ahli laboratorium dewa, termasuk 2 badan energi murni. Tentu saja semua orang tidak menanggapi. Semua perhatian tertuju pada Ye Junlin. Tiba-tiba seseorang membunuhnya, jadi tentu saja dia tidak peduli. Hah, ini. Richard tercengang. Dia tidak menyangka bahwa grup Sansing akan tetap ada seperti ini. Li Siji segera berkata, Tuan Richard tampaknya merupakan produk akhir dari rencana pembangunan sihir yang dikembangkan oleh grup Sansing dan laboratorium bersama-sama. Laboratorium Dewa menciptakan rencana pembangunan Tuhan 30 tahun yang lalu. Bersama dengan grup Sansing, mereka mengembangkan rencana membuat sihir. Sebenarnya, ini mirip dengan rencana ciptaan Tuhan. Hanya saja teknologinya lebih maju, tetapi Guts Lab hanya memberikan beberapa dukungan teknis, tidak semuanya kepada Sansing Group. Lab Dewa memperkirakan bahwa senjata pembunuh yang dibuat oleh rencana pembangunan iblis grup Sansing paling kuat daripada penghancur. Bagaimana mereka tahu bahwa teknologi Sansing Group sendiri juga maju, meskipun belum mencapai tingkat laboratorium para dewa, itu sudah dekat. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan rencana sihir sangat tinggi, dan 13 orang telah berhasil. Dan jauh lebih kuat dari Destroyer. Hanya saja Sansing Group juga menyembunyikannya, termasuk datanya. Jadi Lab of Gods tidak memperhatikan. Hanya orang dalam grup Sansing yang tahu iblis macam apa ini. Terlalu kuat, terlalu kejam dan berdarah. Setelah kesuksesan awal, tidak ada yang bisa mengendalikannya sama sekali. Itu hampir menjungkir balikan grup Sansing. Beruntung, Li Sungmin mampu mengendalikan mereka. Karena itu, Li Chengmin juga menjadi pemimpin tim keamanan. Mengetahui segalanya, Richard hampir mati karena marah. Itu semua hal yang buruk bagi grup Sansing. Kali ini biarkan Ye Junlin melarikan diri. Mengejar. Kirim semua orang untuk mengejar. Richard menjadi gila. Semua tentara dari semua sisi mengejar Ye Junlin dan keduanya. Apa yang mereka lakukan? Li Siji bertanya. Biarkan grup Sansing menyelesaikannya sendiri. Mereka berdua harus ikut denganku. Richard mengambil 2 badan energi murni dan membiarkan grup Sansing menyelesaikan 13 orang dengan sendirinya. Hanya saja ke-13 orang ini tidak memiliki konsep musuh atau diri sendiri, dan hanya mematuhi perintah Li Chengmin. Mereka bertarung dengan panik. Suasana hati Richard di sisi lain setengah dingin. Dengan cara ini, Anda tidak bisa mengejar. Pada saat ini, Dewa Jahat Huo Yun datang dengan berita, jangan khawatir, aku akan menghentikannya. Bab 2080, Kekuatan Dewa Jahat Awan Api. Haha, bagus. Aku lupa tentang dia. Richard terkejut dan senang. Saya pikir saya tidak bisa mengejar Ye Junlin dan keduanya. Tanpa diduga, Dewa Jahat Awan Api muncul. Setiap kali Huo Yun Evil God menunjukkan kekuatannya pada saat kritis. Kali ini dia melakukannya lagi. Aku berutang budi padanya. Kejar dengan kecepatan penuh. Richard menghela nafas. Setelah Ye Junlin membawa Li Chengmin untuk menerobos garis pertahanan, dia melarikan diri dengan liar. Baru kemudian Li Chengmin mengerti. Bukannya Ye Junlin tidak bisa melarikan diri. Dia tidak ingin melarikan diri. Dia akan melarikan diri sejak lama. Dia tinggal untuk menahan sebagian dari kekuatan Richard dan Lab of the Gods. Untuk memudahkan orang lain melarikan diri. Sekarang tujuannya telah tercapai, jadi dia langsung mundur.
Ternyata Ye Junlin begitu tenang dan santai di rumah persembunyiannya. Dia menunda waktu dan menunggu Richard dan mereka. Richard sekarang mengerti tujuan Ye Junlin. Hanya untuk menunda dia. Karena itu, dia tidak bisa membiarkan Ye Junlin pergi. Untungnya, ada dewa jahat awan api. Ye Junlin melarikan diri dengan Li Chengmin dan bertanya, "Saya tidak mengharapkan Anda untuk menjaga tangan." Li Chengmin mengerti bahwa Ye Junlin mengacu pada ketika dia ditangkap. Biarkan dia memimpin dengan hidung. Tapi nyatanya, dia bisa mengendalikan kelompok iblis itu untuk menyelamatkannya. Tapi dia tidak melakukannya. Tidak sampai akhir dia menunjukkan kartu asnya. "Aku hanya ingin melihat apa yang kamu lakukan. Aku ingin tahu siapa kamu. Aku ingin menyingkirkan semuanya sebelum Richard tiba. Tapi aku meremehkanmu. Dan aku meremehkan orang-orangmu. Bahkan lebih diremehkan. Status di mata Richard. Aku tidak menyangka kamu adalah Ye Junlin. Pada saat aku ingin mengendalikan semuanya, sudah terlambat." Setelah mendengarkan penjelasan Li Chengmin, Ye Junlin mengerti. Dia ingin menyelesaikan semuanya sendiri. "Saya tidak menyangka bahwa situasi terakhir tidak dapat dikendalikan. Tetapi 13 anak muda yang dia kendalikan memang menakutkan." Segera Ye Junlin dan keduanya melarikan diri dari Star City. Ini sangat dekat dengan pelabuhan. Selama dia memasuki laut, Ye Junlin pasti bisa melarikan diri. Sepanjang jalan, saya bertemu banyak ahli dari Guts Lab dan Sansing Group. Namun, mereka tidak bisa menghentikan langkah Ye Junlin. Kecuali kelompok itu dikelilingi. Kalau tidak, jika penyumbatan seperti ini, bayi labu menyelamatkan kakek dan mengirim mereka satu persatu. Namun, Ye Junlin melihat aura yang kuat dari kejauhan. Sepertinya dia sengaja menunggunya. "Aku dalam masalah besar," Ye Junlin berkata dengan suara yang dalam. Li Chengmin tampak bingung. "Masalah? Mungkin lebih sulit daripada energi murni." Wajah Ye Junlin menjadi serius. "Bagaimana kalau kita mengambil jalan memutar?" Li Chengmin bertanya. "Sudah terlambat. Dia sudah menatap kita. Jika kita pergi ke tempat lain, kita mungkin dikepung dari depan dan belakang. Kita hanya bisa melewati dari depan dan menyelesaikan pertempuran secepat mungkin." Ye Junlin tampak dingin. Saat keduanya datang ke pantai, saya melihat seseorang duduk di atas batu besar di depan saya. Jubah hitam menutupi wajahnya. Ini sedikit mirip dengan gaun Ye Junlin. Jalan ini sudah mati. Terdengar suara tua tapi kuat. Seolah-olah badai petir telah meledak. Hati Li Chengmin sepertinya meledak. Pria kuat. Sangat kuat. Penghalang yang diberikan oleh orang di depannya ini tidak kurang dari 2 badan energi murni. Atau bahkan lebih. Li Chengmin akhirnya tahu mengapa Ye Junlin mengatakan bahwa lawan ini sulit untuk dihadapi. Tampaknya sangat sulit sekarang. Ye Junlin menghadapi lawan yang begitu kuat dan misterius untuk pertama kalinya. Dia berdiri di sana dan membawa terlalu banyak tekanan pada Ye Junlin. Dan ada bau yang sangat familiar. Kamu adalah dewa jahat awan api." Ye Junlin akhirnya menemukan dari mana aura familiar orang ini berasal. Dia adalah dewa jahat awan api. Mirip dengan nafas 7 dewa jahat. Terutama Ye Junlin bisa merasakan perasaan yang sama. Itu hanya bisa dia. Ye Junlin memanggil namanya secara langsung, yang mengejutkan dewa jahat Huo Yun. Pihak lain benar-benar mengenalinya. Bersambung.